kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Oke teman-teman, kita kembali lagi belajar bersama untuk persiapan UKOM dan juga P3K kebidanan. Nah, kali ini topik kita itu adalah tentang pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Karena soal-soal tentang PWS KIA ini selalu cukup banyak yang keluar, jadi kita benar-benar punya persiapan yang matang ya. Jadi sebelum kita ke pembahasan soal, saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Karena ini berhubungan dengan rumus-rumus, jadi kita harus benar-benar memahami materinya terlebih dahulu. Nah, PWS KIA ini merupakan alat manajemen untuk melakukan pemantauan ya, pemantauan terhadap program KIA kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah. Nah, jadi ada indikator program KIA ini sebanyak 13. Nah, 13 ini harus kita benar-benar paham masing-masing kata kuncinya karena nanti akan disampaikan dalam bentuk singkatan saja biasanya dalam soal itu. Ya, jadi yang pertama itu adalah akses pelayanan antenatal. Ya, antenatal itu merupakan cakupan K1. Ya, yang kedua adalah cakupan pelayanan ibu hamil untuk antenatal kunjungan lengkap. Ya, itu disingkat nanti simbolnya itu adalah cakupan K4. Jadi maksudnya di situ dia sudah ANC 4 kali ya, pengertiannya dia sudah melakukan ANC 4 kali, bukan hanya dia melakukan kunjungan ANC yang keempat, bukan itu maksudnya ya, tapi dia sudah melakukan kunjungan ANC itu dari yang K1, K2, K3, dan K4. Nah, kemudian cakupan persalinan itu simbolnya nanti PN, yaitu adalah seluruh persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi jika ada persalinan yang ditolong oleh dukun itu tidak termasuk ke dalam jumlah PN. Ya, ini hanya yang ditolong oleh tenaga kesehatan, boleh oleh bidan ataupun oleh dokter. Semua yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu termasuk ke dalam cakupan persalinan yang disingkat dengan simbol PN. Kemudian yang keempat adalah cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan, dan itu simbolnya adalah KF3. KF3 di sini adalah artinya cakupan pelayanan kepada ibu nifas, yaitu mulai dari kunjungan 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin. Nah, jadi di sini minimal ibu nifas itu sudah melakukan 3 kali kunjungan, yaitu 6 jam pertama ya, 6 jam atau 6 jam sampai 3 hari ya, boleh 6 jam pertama, boleh juga dalam rentang 6 sampai 3 hari. Kemudian 8 sampai 14 hari ya, kunjungan keduanya itu pada rentang 8 sampai 12 hari, dan kunjungan ketiganya itu pada 36 sampai 42 hari. Jadi artinya dia sudah melakukan minimal 3 kali kunjungan nifas. Itu disebut dengan cakupan pelayanan KF3 ataupun 3 kali kunjungan nifas. Nah, kemudian selanjutnya adalah cakupan pelayanan neonatus pertama. Nah, ini artinya adalah kunjungan neonatus pertama, yaitu pada 6 sampai 48 jam setelah bayi lahir ya di wilayah kerja tertentu. Nah, kemudian cakupan pelayanan neonatus lengkap itu disingkat dengan KN lengkap. Ini juga maksudnya nanti adalah kunjungan neonatus lengkap itu minimal 3 kali. Yaitu kunjungan pertamanya bisa pada 6 sampai 48 jam, kunjungan keduanya bisa pada hari ke-3 sampai hari ke-7, dan kunjungan ketiganya bisa pada hari ke-8 sampai 28. Tapi intinya KN lengkap itu dia sudah melakukan minimal 3 kali kunjungan. Nah, kemudian yang ketujuh ada deteksi faktor resiko dan komplikasi oleh masyarakat. Jadi ini maksudnya adalah jumlah seluruh ibu hamil ataupun cakupan ibu hamil yang beresiko mengalami kegawat daruratan ataupun komplikasi yang diketahui ataupun yang ditemukan oleh, bisa ditemukan kader, bisa ditemukan dukun, atau bisa ditemukan masyarakat atau ditemukan keluarganya, untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan karena memiliki faktor resiko atau komplikasi tadi. Ya, jadi artinya di sini adalah ibu-ibu hamil yang beresiko. Dan yang ke-8 itu cakupan penanganan komplikasi obstetri atau disingkat dengan PK. Ini merupakan cakupan ibu-ibu dengan komplikasi yang ditangani secara baik ya, yang ditangani secara baik oleh tenaga kesehatan pada tingkat pelayanan dasar dan juga pada tingkat rujukan. Jadi artinya ini yang memiliki komplikasi tadi tapi sudah ditangani sesuai dengan standar pada tingkat pelayanan dasar ataupun pada tingkat pelayanan rujukan.
Nah, neonatus dengan komplikasi yang ditangani ini juga artinya sama ya. Kasus-kasus neonatus dengan komplikasi tapi sudah ditangani secara baik ya, baik di tingkat pelayanan dasar dan juga di tingkat pelayanan rujukan. Nah, kemudian ada cakupan kunjungan bayi. Jadi kunjungan bayi ini berbeda dengan kunjungan neonatus tadi ya. Jadi kalau kunjungan bayi itu dia minimal melakukan 4 kali kunjungan, yaitu 1 kali pada saat bayi berumur 29 sampai 2 bulan, kemudian kunjungan keduanya pada saat bayi berumur 3 sampai 5 bulan, dan kunjungan ketiganya itu pada saat bayi berumur 6 sampai 8 bulan, dan kunjungan yang keempatnya itu pada saat bayi berumur 9 sampai 11 bulan. Jadi cakupan kunjungan bayi ini bayi itu kita tahu bayi itu adalah 0 sampai 12 bulan ya. Jadi minimal dia sudah mendapatkan 4 kali kunjungan. Kemudian yang ke-11 itu adalah cakupan pelayanan anak balita ya, itu balita yang berumur 12 bulan sampai 59 bulan. Ini meliputi cakupan anak balita itu termasuk di dalamnya itu pemantauan pertumbuhan ya, pertumbuhannya itu minimal 8 kali setahun. Kemudian pemantauan perkembangan ya, kita tahu beda ya pertumbuhan dengan perkembangan. Perkembangan itu minimal 2 kali setahun, dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Kemudian cakupan untuk anak balita sakit ini maksudnya adalah jumlah anak balita sakit yang memperoleh pelayanan sesuai dengan tata laksana MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit. Jadi artinya semua balita sakit yang berobat ke puskesmas dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan MTBS itu disebut itulah nanti untuk kategori jumlah capaian balita sakit ini ya. Dan yang ke-13 adalah cakupan peserta KB aktif. Ini artinya adalah semua peserta KB baik yang baru maupun yang lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi. Oke, jadi itu adalah 13 indikator program KIA yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke dalam rumus. Informasikan bagi teman-teman sekalian, kalau channel YouTube Wellness Bayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini, atau dapat juga langsung klik di kolom desk. Nah, di sini rumusnya sudah saya bagikan ya untuk rumus yang sama. Nah, untuk cakupan K1 yang tadi kita tahu ini adalah kunjungan kehamilan ANC 1, cakupan K4 ini adalah ANC yang lengkap ya, cakupan persalinan yang ditolong oleh nakes, kemudian cakupan nifas ya yang sudah melakukan 3 kali kunjungan, kemudian cakupan neonatal ya kunjungan 1 KN1, cakupan neonatal lengkap, dan cakupan kunjungan bayi. Nah, untuk ke-7 indikator ini rumusnya sama, yaitu jumlah capaian, misalnya tergantung yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan berapakah jumlah cakupan untuk kunjungan ANC 1 atau kunjungan K1, berarti jumlah K1 per jumlah sasaran dalam 1 tahun dikali 100. Ya, jadi jumlah capaian yang di atas ini adalah jumlah capaian apa yang ditanyakan. Apakah kunjungan K1 atau ANC lengkap atau kunjungan nifas lengkap, itu adalah tergantung dari yang ditanyakan. Ya, jadi rumusnya ini sama. Untuk ke-7 indikator ini rumusnya sama, yaitu jumlah capaian yang ditanyakan per jumlah sasaran dalam 1 tahun dikali 100. Kemudian untuk deteksi faktor resiko, ini tadi adalah kasus-kasus kehamilan yang beresiko mengalami komplikasi yang ditemukan oleh kader ataupun oleh masyarakat yang kemudian dirujuk untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik ya. Ini adalah deteksi faktor risiko. Dan jumlah cakupan penanganan komplikasi ini adalah tadi kasus-kasus yang komplikasi tadi yang sudah ditangani dengan benar. Nah, ini rumusnya juga sama. Untuk faktor resiko dan penanganan komplikasi itu adalah sama. Hanya saja bedanya ada 20%-nya ya dengan yang tadi yang 7 di atas. Nah, jadi jumlah capaian tergantung capaian apa yang ditanya. Boleh capaian faktor resiko ataupun capaian penanganan komplikasi. Tergantung pertanyaannya. Nah, per 20% kali jumlah sasaran. Jadi artinya di sini jumlah sasarannya itu dikali 20%. Kemudian dikali 100. Nah, kemudian untuk neonatus dengan komplikasi yang ditangani, ini tadi adalah kasus-kasus neonatus yang
neonatus dengan komplikasi yang sudah ditangani dengan baik itu di fasilitas kesehatan pertama ataupun di tempat rujukan. Ini rumusnya itu adalah jumlah capaian per 15% kali jumlah sasaran. Jadi jumlah sasarannya itu dikali 15% dulu, baru dikali 100 nanti. Itu rumusnya berbeda. Yang berbeda sih yang 3 ini tadi aja ya, jumlah yang kasus resiko, cakupan penanganan komplikasi, dan juga neonatus komplikasi. Kemudian selanjutnya untuk cakupan pelayanan balita ya, tadi ada balita. Kalau balita yang sehat ya, itu adalah kunjungan balita 12 sampai 59 bulan. Itu rumusnya adalah jumlah capaian per jumlah seluruh balita yang sehat. Nah, kalau dia jumlah capaian untuk balita yang sakit ya, itu rumusnya adalah jumlah capaian per seluruh balita yang sakit. Yang tadi kan jumlah capaian balita yang sakit itu adalah balita sakit yang ditangani sesuai dengan standar MTBS. Nah, kemudian kalau untuk KB itu adalah jumlah capaian berapa target yang KB per seluruh pasangan usia subur. Jadi itu adalah perbedaan rumusnya ya. Jadi kalau KB nanti itu pernya itu bukan per jumlah sasaran tapi per pasangan usia subur. Kalau kasus balita sakit itu jumlah pernya itu penyebutnya itu adalah seluruh balita yang sakit. Dan kalau untuk balita yang sehat itu adalah seluruh balita yang sehat. Nah, jadi itu adalah untuk rumus ke-13 indikator dalam program KIA. Oke, kemudian untuk jumlah sasaran, ya tadi kita ketahui pada rumus itu kan jumlah capaian, tergantung jumlah capaian apa yang ditanyakan, penyebutnya itu kan jumlah sasaran ibu dalam 1 tahun itu. Nah, jadi untuk jumlah sasaran ini ada lagi rumusnya. Jumlah sasaran ibu hamil misalnya ya dalam 1 tahun itu dihitung berdasarkan perkiraan jumlah ibu hamil dengan menggunakan rumus. Ini 1,1 ini adalah sudah ketetapan. Ya, jadi khusus untuk ibu hamil itu adalah 1,1 dikali angka kelahiran kasar ya dikali jumlah penduduk. Itu adalah untuk menentukan jumlah sasaran. Kalau misalnya jumlah sasarannya tidak ditentukan di soal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal ya. Seorang bidan bertugas di Kabupaten Y yang mempunyai penduduk sebanyak 2.000 jiwa dengan angka CBR terakhir ya, angka kelahiran kasar terakhir 27,0 per 1.000 penduduk. Berapakah perkiraan jumlah sasaran ibu hamil di kabupaten tersebut? Nah, jadi di sini yang ditanyakan bukan cakupan bukan cakupan kunjungannya, tetapi masih tentang sasaran. Ya, jadi sasarannya itu tadi sudah diketahui bahwa kalau untuk ibu hamil itu adalah 1,1 dikali CBR ya, angka kelahiran kasar dikali jumlah penduduk. Jadi 1,1 dikali 0,027 dikali 2000, jawabannya adalah 59,4. Nah, jadi sasaran ibu hamil di desa tersebut adalah 59. Namun ada beberapa teori mengatakan ya ini di 59 kalau ada komanya dia digenapkan menjadi 60 gitu ya. Ada beberapa juga yang mengatakan berapapun komanya itu digenapkan ke atas, bukan digenapkan ke bawah. Tapi di sini khusus untuk jumlah sasaran, tetapi akan berbeda lagi kalau yang ditanyakan itu adalah untuk jumlah cakupan. Nah, kalau dia cakupan itu tergantung, kalau komanya di bawah 0,5 digenapkan ke bawah, kalau dia 0,5 digenapkan ke atas. Jadi kembali lagi nanti tergantung pilihan opsi yang ditayangkan dalam masing-masing butir soal. Di sini memang sengaja saya karena lihat di 59,4 saya genapkan ke bawah, tapi nanti kembali lagi dilihat dalam butir soal apakah yang ditanyakan itu jumlah sasaran, jumlah cakupan, dan terlihat diperhatikan lagi pilihan option A, B, C, D, dan E-nya. Oke, jadi ini adalah untuk perhitungan rumus jumlah sasaran. Nah, kemudian contoh kedua ini adalah diketahui ya jumlah penduduk desa Y 2.000, kemudian CBR-nya 0,019 ya ataupun 19 per 1.000. Ya kan, ini artinya kan 19 per 1.000. Kemudian K1 bulan lalu 9, bulan ini 10, dan kumulatif 20. Berapakah sasaran ibu hamil yang melakukan K1? Nah, jadi ini yang ditanyakan sasaran terlebih dahulu ya. Jadi kita tahu tadi rumusnya 1,1 kali angka kelahiran kasar ya kali jumlah penduduk.
Nah, 1,1 dikali angka kelahiran kasarnya di sini kita lihat tadi 0,019. Kemudian dikali jumlah penduduknya 2000. Jawabannya adalah 41,8. Jadi kita genapkan menjadi 42. Nah, ini adalah jumlah sasaran ibu hamil di desa Y tersebut. Nah, untuk jumlah capaiannya ya kita lihat, kalau yang ditanyakan bulan lalu, jumlah capaian bulan lalu itu kita lihat K1-nya tadi berapa? 9, berarti 9 per sasaran. Sasarannya tadi adalah 42. 9 per 42 kali 100%. Jawabannya adalah 21,4. Nah, kalau ini tergantung ya, 21,4 kita bulatkan jadi 21. Nah, untuk bulan ini tadi ada 10. Berarti 10 per 42 kali 100%. Jawabannya adalah 23,8. Ya, 23,8 kita bulatkan jadi 24. Dan untuk capaian kumulatifnya tadi ada berapa? Sudah ditentukan ya di atas. Kumulatifnya itu adalah 20. Ya, 20 per 42 kali 100%. Jawabannya adalah 47,6 ya, 6. Berarti dibulatkan jadi 48. Nah, jadi kira-kira seperti itulah contoh-contoh soal untuk PWSKIA. Untuk lebih jelasnya nanti ya dibaca-baca lagi tentang standar PWSKIA untuk setiap masing-masing rumus. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam persiapan UKOM dan juga P3K kebidanan dalam waktu dekat.